ibu-ibu semuanya sudah melihat film yang ditayangkan ya mengenai MPASI. Nah, sekarang coba apa yang ibu-ibu semuanya ingat dari film yang ditayangkan tadi? Film mengenai apa tadi filmnya? Ibu-ibu, filmnya tadi mengenai apa? Mengenai MPASI. Iya, mengenai MPASI. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih, kira-kira mulai umur berapa MPASI diberikan kepada anak? Mulai umur 6 bulan, Bu. Iya, mulai umur 6 bulan. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam memberikan MPASI? Apa saja ibu-ibu yang perlu diperhatikan dalam memberikan MPASI? Ayo, masih ingat enggak? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI? Kebersihan, terus ketepatan dalam pemberian makanannya. Makanannya juga harus mengandung vitamin ya Bu ya. Tidak berbumbu yang tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pengawet makanan, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian bagaimana nih cara menjaga kebersihan MPASI? Bagaimana cara menjaga kebersihannya? Gimana, Bu? Cara menjaga kebersihannya yaitu yang pertama kita ketika kita memberikan makanan kepada anak, sebelum diberikan itu makanan dibersihkan, dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian dimasak. Setelah itu makanan yang sudah jadi kita taruh di mangkuk, dan dalam pemberian kepada anaknya kita harus menjaga kebersihan dari debu dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama di flipchart 2.2 itu mengenai MPASI ya, makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 bulan. Yang pertama, umur 6 sampai 9 bulan, makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Buah atau biskuit dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Jadi, dalam pemberian MPASI di usia 6 sampai 9 bulan itu makanannya bentuknya itu harus lumat ya Bu, seperti bubur ataupun nasi tim yang lumat ya. Kemudian yang kedua, umur 9 sampai 12 bulan. Makanannya itu makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari. Dan makanan selingan yang dapat dipegang oleh anak itu 1 sampai 2 kali sehari. Berikan hingga 3/4 mangkuk ya. Di situ makanannya sudah mulai berbentuk agak sedikit padat ya Bu untuk usia 9 sampai 12 bulan. Itu bisa berupa bubur, nasi tim, atau nasi lembek ya. Atau juga makanan yang dikonsumsi kita sebagai orang tua di rumah sehari-hari. Yang penting harus tetap memperhatikan makanan itu mengandung vitamin dan tidak berbumbu tajam serta mudah ditelan dan disukai oleh anak. Dan yang ketiga yaitu umur 12 bulan ke atas anak diberikan makanan keluarga. Yang dimaksud makanan keluarga itu makanan yang kita makan sehari-hari ya Bu ya. Oke. Nah,
Jadi, di sini ibu-ibu semuanya harus tetap memahami bahwa ASI itu harus tetap diberikan, kemudian MPASI sebagai tambahannya. Nah, yang kedua, pada umur 6 sampai 9 bulan, makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari itu berupa buah ataupun biskuit juga bisa ya, Bu. Nah, dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Kemudian yang ketiga, pada umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau dicincang 3 sampai 4 kali sehari dan makanan selingan yang dapat dipegang oleh anak 1 sampai 2 kali sehari diberikan hingga 3 sampai 3/4 mangkuk ya. Kemudian ajari anak untuk makan dari sendok. Makan sendiri ya, Bu, dan minum sendiri dari gelas supaya anak nanti terlatih mandiri. Kemudian diperhatikan kebersihan makanannya, jangan lupa. Jadi ketika kita memberikan makanan kepada anak itu tidak boleh asal-asalan, harus tetap diperhatikan gizinya yang diberikan ya, Bu. Nah, kemudian ibu-ibu semuanya itu dapat juga mempelajari apa yang sudah kita bahas itu ada di buku pintar ya, Bu. Di buku pintar mengenai kesehatan dan gizi. Nah, di situ ibu-ibu semuanya bisa dilihat di buku pintar halaman 41. Ibu-ibu bisa lihat ya, di situ ada yang pertama MPASI untuk anak 6 sampai 8 bulan. Yang kedua ada MPASI anak 9 sampai 11 bulan. Yang ketiga, makanan anak usia 1 sampai 2 tahun. Yang keempat, perkembangan dan stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun. Di situ ibu-ibu dapat mempelajari semuanya. Dilihat, dibaca di buku pintarnya ya ibu-ibu. Jangan lupa di rumah dipelajari. Dibaca-baca lebih jauh lagi tentang kesehatan dan gizi supaya ibu-ibu semuanya lebih paham, lebih jelas mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kesehatan dan gizi anak.